Selanjutnya saya silakan Dr. Irawan Mahmud Atmaja. Beliau ini staf di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di Divisi Neurologi di RSCM FKUI. Ya, jadi bisa dibaca, banyak sekali pengalamannya. Saya sudah mengenal beliau sejak lama juga. Ya. Untuk itu saya persilakan Dr. Irawan untuk menyampaikan topiknya dengan judul epilepsi pada anak. Saya persilakan. Baik, terima kasih Prof. Purgasena atas pendahuluannya. Yang terhormat para guru besar, senior, teman jawat sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya sudah mengajukan ke panitia bahwa judul presentasi saya itu sebetulnya bukan epilepsi. Pendekatannya lebih besar lagi, yaitu pendekatan kejang tanpa demam pada anak. Saya coba share screen, Prof. Oh, gitu. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan terlihat ya, Prof. Ya, jelas. Tinggal slideshow. Ya, baik. Baik, kita jadi saya mengambil topik ini karena menurut saya epilepsi itu terlalu kecil ya. Sebenarnya saya mundur sebelum kita mendiagnosa epilepsi, kita mesti mengetahui kejang, terutama kejang tanpa demam. Jadi ini adalah materinya, definisi, kita mengetahui kejang atau bukan kejang, pendekatan kejang tanpa demam, dan contoh-contoh pendekatan diagnosisnya. Jadi patofisiologinya sebetulnya kejang itu sendiri merupakan lepasnya muatan listrik berlebihan, di mana karena adanya dari teraktivasinya sekelompok neuron yang bila melepaskan aktivitas listrik yang berlebihan. Kalau listriknya hanya sedikit, maka dia menyebabkan kejang vokal. Kalau makin banyak, dia akan menyebabkan kejang umum. Nah, penyebarannya bisa, kalau kejang vokal biasanya bisa dari satu hemisfer ke hemisfer tersebut, atau juga bisa ke hemisfer lain melalui corpus callosum atau melalui thalamus dan kemudian menyebar menjadi umum, yang disebut partial secondary generalized. Selanjutnya yang disebut umum itu sendiri adalah mereka yang fokusnya berasal dari thalamus yang menyebar ke arah hemisfer kiri dan hemisfer kanan, di mana kejangnya akan langsung menyeluruh pada seluruh tubuh. Sebetulnya hampir 90% pasien yang datang kita itu tidak pernah kejang di hadapan kita. Oleh karenanya kita harus membedakan apakah pasien yang datang kita itu benar-benar kejang atau bukan kejang. Jadi ada beberapa kriteria yang coba dipisahkan, yaitu apabila onsetnya tiba-tiba itu biasanya disebut kejang, kalau bukan tidak tiba-tiba gradual biasanya bukan kejang. Kesadarannya kalau terganggu biasanya itu kejang, walaupun kejang vokal itu tidak terganggu kesadarannya. Kalau tidak terganggu kesadarannya maka mungkin bukan kejang. Kemudian gerakan ekstremitasnya itu sinkron, artinya kejang pertama, kejang kedua dia gerakannya sama. Sedangkan kalau berbeda gerakannya maka dia kemungkinan bukan kejang. Kalau kejang bersifat umum, kalau kejang biasanya ada cyanosis, sedangkan bukan kejang tidak ada cyanosis. Yang terpenting adalah gerakan bola mata. Gerakan bola mata kalau dia melihat ke satu arah, apakah ke atas untuk kejang umum, apakah ke kiri atau ke kanan untuk kejang vokal, itu biasanya disebabkan oleh karena gerakan kejang. Dan kalau bukan kejang, biasanya gerakan bola matanya seperti biasa saja ya. Serangan khas ini tadi, jadi kalau serangannya selalu sama, maka kemungkinan itu kejang. Kemudian kejang itu biasanya memang hanya beberapa detik atau paling lama 1 menit. Kemudian bukan kejang, itu bisa berlangsung beberapa menit. Dan kalau kejang juga tidak dapat diprovokasi atau diberhentikan. Sedangkan kalau kita memang tidak tahu, maka dilakukan EEG apabila saat serangan EEG didapatkan gambaran EEG iktal pada rekaman, maka itu disebabkan oleh kejang. Dengan demikian kita bisa membedakan apakah pasien kita kejang atau bukan kejang. Baik, ini ada contoh. Kalau kita lihat, itu bergerak ya.
Kaki ini mau dilepas nggak? Ya, atau ya, sudah pakai. Oke, jadi kalau tadi kita lihat bahwa kalau dia disentuh, dia bergerak, kemudian dia kalau di waktu saat ada gerakan dipegang dia diam, maka dia bukan kejang, ya. Karena kejang tidak bisa diprovokasi. Jadi sebetulnya apabila kita tidak yakin itu kejang atau bukan, ya, maka kita dianjurkan melakukan observasi. Bisa 1-2 minggu di mana orang tua diminta membuat 3 video saat serangan, nanti kita tentukan apakah dia masuk kejang atau bukan kejang. Nah, secara garis besar bisa diketahui bahwa bila kejangnya makin bertambah, serangannya makin bertambah, maka kemungkinan kejang. Bila serangannya berkurang atau sama saja, mungkin bukan kejang. Ya. Jadi kalau kejang umum sendiri itu adalah kedua ekstremitasnya bergerak seluruhnya, keempat ekstremitas bergerak, mata melihat ke atas, bengong atau kaget-kaget. Di mana gelombang epileptiformnya itu berlaku terdapat pada seluruh hemisfer otak. Sedangkan kejang vokal sendiri adalah bisa vokal klonus, automatism, ya, mengecap-ngecap, kemudian adanya aura. Versif. Versif itu kepala melihat ke satu sisi, baik kiri atau kanan, baik matanya atau kepalanya diikuti dengan kedua tangannya, dan gelombang epileptiformnya biasanya ada pada satu hemisfer otak. Jadi kalau kita lihat di sini adalah sometimes a partial seizure evolves into a secondarily generalized seizure. The epileptic discharge initially is focal and often starts by disseminating through the same hemisphere before being transmitted to the midline and other hemisphere, leading to generalization. Here is a complex partial seizure evolving into a secondarily generalized seizure. The patient is still conscious. At the onset of the seizure, there is a brief versive motion to the right with a fencing position. A mime-like sequence with beating motions of the right hand. Incidentally, these automatisms were earlier misdiagnosed in this patient as hysterical. Dalam perkembangannya vokal bisa menjadi umum. Di mana The movement freezes with a staring gaze. Ya, dengan staring gitu. The transition to a generalized tonic-clonic seizure introduced by a second versive motion to the right. Ini adalah kejang tonik. Tonik itu sebentar. Tonik seluruh tubuh karena ini 4 ekstremitasnya. Kemudian dia akan dan ini kloniknya. Kloniknya biasanya akan lebih lama. Oke, jadi itu adalah partial ischemic general. Jadi kalau kita lihat gambaran EEG-nya, kalau EEG vokal itu pada satu hemisfer, di sini pada occipital kanan. Kemudian kalau umum itu pada kedua hemisfer. Nah, bagaimanakah pendekatan kejang pada anak? Sebetulnya kejang pada anak itu pendekatannya kita mesti tahu apakah disertai demam atau tidak disertai demam. Jadi ini khusus di anak. Jadi kalau disertai demam ada kejang demam, infeksi seraputar dan epilepsi, infeksi ekstrakranial. Jadi itu yang disebabkan demam, dan pada kesempatan ini kita akan membahas adalah mengenai yang tanpa demam. Bisa oleh first unprovoked seizure, epilepsi, encephalitis, tumor, atau kelainan metabolik. Jadi kalau first unprovoked seizure itu definisinya adalah satu atau lebih kejang tanpa demam yang terjadi, ya, disertai diantaranya dengan pulihnya kesadaran. Jadi bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tapi dalam waktu 1 hari, maka dalam 24 jam pertama, maka disebut first unprovoked seizure. Sedangkan umumnya emang 30% anak datang dalam pertama kali kejang. Ya. Pertanyaannya apakah first unprovoked seizure perlu diberikan obat? Maka memang obat antiepilepsi dapat menghentikan kejang, tapi tidak dapat mempengaruhi perjalanan klinis.
Jadi sebetulnya tidak ada pemberian indikasi pemberian obat anti epilepsi jangka panjang. Yang dianjurkan adalah pemberian pemeriksaan EEG secepatnya untuk melakukan tipe kejangnya dan apakah dia termasuk sindrom epilepsi atau tidak. Jadi mengenai pengobatan memang hampir semua ahli sepakat bahwa pasca kejang pertama tidak diperlukan pengobatan OI jangka panjang. Pertanyaannya kalau kejangnya banyak, kejangnya lebih dari 1 kali, kemudian berlangsung lama gitu, bolehkah dikasih obat? Boleh, tapi tidak diberikan untuk jangka panjang, mungkin bisa diberikan dalam waktu 1 atau 2 minggu saja. Sedangkan itu setelah itu di stop untuk dilihat dalam perjalanannya apakah memang masuk epilepsi atau tidak. Jadi pemeriksaan EEG sendiri itu dianjurkan pada kejang yang pertama kali tanpa demam, di mana rekomendasinya adalah evidence 2, di mana berdasarkan meta-analisis bisa risiko berulang pada EEG normal itu hanya 20-30%, sedangkan apabila ada gelombang epilepsi form, maka kemungkinan berulang 80-90%. Kemudian EEG itu diharapkan dilakukan dalam 2 hari setelah kejang dan secepatnya. Yang kedua adalah epilepsi. Epilepsi jadi kalau tadi itu berlangsung 1 kali dalam 1 atau lebih dalam 24 jam, maka kalau epilepsi ini 1 atau lebih yang dengan intervalnya lebih dari 24 jam. Jadi pada hari yang berbeda dan waktu lebih dari 24 jam, satu definisinya itu satu definisi yang pertama, yang itu definisi yang pertama kali kita gunakan, kemudian ada ditambahkan lagi apabila kemungkinan kejang pertama itu nanti akan berulang kurang lebih 60%. Oleh karena pada pasien kejang refleks, maka kita harapkan dia itu termasuk epilepsi. Atau walaupun kejang pertama, tapi kita setelah dilakukan EEG ternyata kita tahu dia masuk sindrom, misalkan Rolandic epilepsi, maka dia kita berikan pengobatan, walaupun kejangnya baru 1 kali. Nah, klasifikasi yang sekarang digunakan adalah klasifikasi 2017, berdasarkan ILE 2017, bahwa pertama kali kita menentukan tipe kejangnya, apakah vokal atau umum. Nah, kemudian dengan tipe kejangnya tersebut, kita bisa menduga bahwa epilepsi itu vokal atau umum, terutama setelah ditambah EEG, dan kemudian lagi ditambah pemeriksaan neuroimaging. Dengan demikian kita bisa tahu kemungkinan etiologinya apakah dia struktural, genetik, atau infeksi, atau metabolik. Dan kemudian juga perlu dicatat adalah komorbidnya, apakah mengganggu sekolahnya, apakah menyebabkan anak jadi kegiatan yang terganggu. Nah, apabila didapatkan setelah lakukan EEG dan dianamnesis dengan baik bahwa awitan, kemudian data-data klinisnya dan data EEG-nya itu termasuk suatu sindrom, maka pasien kita masukkan dalam sindrom epilepsi. Ya. Nah, ini yang penting adalah apabila kita mempunyai anak dengan epilepsi, kita mencari di dalam tubuhnya apakah ada hipopigmentasi atau kemudian ada adenoma sebasium di wajahnya yang kemungkinan disebabkan oleh ada tuberous sclerosis. Kemudian juga bisa ada caveole, neurofibromatosis atau Stutt-Weber, di mana ada kalsifikasi daripada jaringan otak sesuai dengan hemangiomnya. Nah, ini memang adalah kelainan genetik yang akan menyebabkan epilepsi dan akan sulit diobati. Prinsip pengobatannya itu adalah kita tentukan dia termasuk kejang vokal atau kejang umum. Kejang vokal pilihannya adalah carbamazepine, bisa atau Pramod, phenytoin, phenobarbital. Kalau umum pilihan pertama dia asam valproat. Jadi yang perlu adik-adik semua perhatikan adalah carbamazepine dan asam valproat, karena obat itu yang pertama kita berikan pada pasien dengan epilepsi. Kalau melakukan sindrom epilepsi, maka itu mempunyai obat khusus, misalnya sindrom West, mendapatkan kortikosteroid, kemudian absan atau asam valproat, Lennox-Gastaut, lebih dari 2 obat anti epilepsi. Nah, sebetulnya bagaimana aturan yang dianjurkan adalah
tujuan daripada pemberian obat antiepilepsi adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri, dan kemudian obat antiepilepsi toksisitasnya itu di minimal. Jadi kita harapkan kita memperhatikan toksisitasnya, dan kita memperhatikan bahwa dengan pemberian obat itu memang kejangnya berkurang, ya. Jadi pertama kali diberikan monoterapi sesuai dengan bentuk kejangnya. Kemudian apabila tidak berhasil ditambahkan obat kedua, dan apabila tidak berhasil pula, maka dianjurkan adalah dikonsulkan ke rumah sakit rujukan, karena mungkin pasien ini sudah masuk dengan pasien yang disebut pasien drug resistant epilepsy atau epilepsi tidak terkontrol dengan obat. Nah, ini dijelaskan definisinya. Drug resistant epilepsy sendiri adalah kegagalan dua obat antiepilepsi, baik diberikan sekali satu macam atau langsung dua macam, di mana setelah dipilih dengan yang tujuan tepat dan diharapkan dapat mempertahankan bebas kejang. Tapi kalau dia tidak bisa mempertahankan bebas kejang, maka kita sebut dengan drug resistant epilepsy. Nah, sebetulnya apa yang dikerjakan pasien yang punya drug resistant epilepsy pada jawab dokter umum? Sebaiknya dirujuk saja ke rumah sakit rujukan, karena dia mungkin akan menggunakan obat ini 2. Tapi kalau Anda sendirian di sana, maka bisa diberikan bahwa dilihat dulu tipe-tipe kejang yang ada, kemudian apakah sesuai dengan obatnya, kemudian apakah obat epilepsi ada yang memperberat kejangnya, misalkan epilepsi tipe myoclonic, kaget-kaget diperberat oleh karbamazepin. Kemudian pemilihan obat baru itu diharapkan dengan mekanisme kerja yang multiple, jadi bukan satu mekanisme kerja. Kemudian bila berbagai obat tidak berhasil juga, kemudian lagi tempat Anda sendiri itu, maka dipilih komposisi obat antiepilepsi yang menghasilkan kejang yang dapat ditoleransi pasien. Jadi kalau kejangnya ada 3 kali sehari, tapi kejangnya sebentar, beberapa detik dan ditoleransi pasien, maka kita cukup, itulah memang kemampuan atau maksimal dari pengobatan pasien yang resisten obat epilepsi. Bila tidak berhasil juga bisa dirujuk untuk kemungkinan diet ketogenik atau bedah epilepsi. Yang penting ya kita itu karbamazepin 10-30, hati-hati Stephen Johnson ini kalau timbul merah-merah, makanya pemberian karbamazepin itu sebaiknya diberikan kortikosteroid ya, prednisone atau metoprolol, apabila timbul merah-merah langsung diobati, jadi tidak menunggu penghubung kita. Kemudian juga kalau asam valproat itu 40 mg per kilogram berat badan, itu hati-hati hepatotoksik ya, terutama pada anak yang kurang dari 2 tahun dan kemudian menyebabkan trombositopeni. Jadi ini penting diperhatikan, trombositopeni jangan sampai pasien kita oleh karena diberikan minum obat asam valproat disangka pasien itu menderita demam berdarah, padahal sebetulnya dia oleh trombositopeni oleh karena obat. Dan itu pada keadaan berat dapat terjadi pansitopeni, oleh karena itu perlu hati-hati. Terutama apabila diberikan dengan obat-obat antituberkulosis dan lamotrigin. Efek sampingnya kalau phenytoin itu makanya tidak dianjurkan pada anak-anak di bawah 2 tahun untuk pemberian jangka panjang, karena akan menyebabkan hiperplasi gingiva, karbamazepin hati-hati Stephen Johnson, asam valproat juga gangguan fungsi hati dan darah. Jadi itu perlu diperhatikan karena kita tahu bahwa pemberian obat antiepilepsi diharapkan tidak menyebabkan toksisitas. Kemudian tumor otak. Nah, tumor otak itu anamnesisnya dia selalu sakit kepala, sistem muntah-muntah yang berlangsungnya lebih dari 2 minggu. Jadi ada tanda tekanan intrakreal meningkat berupa sakit kepala dan muntah. Muntah yang di sini adalah muntah yang tidak berhubungan waktu makan, muntahnya berulang, terutama pada pagi hari. Adanya gangguan keseimbangan atau adanya kelemahan ekstremitas, maka kita harus curiga dia menderita tumor otak. Tergantung pemeriksaan neurologisnya, apakah ada saraf kelumpuhan saraf cranialis, hemiparesi dan penusco, biasanya ditemukan edema papil. Misalnya penunjangnya bisa CT scan kalau dia adanya tumor di korteks, tapi kalau ada di midbrain, baiknya dilakukan dengan pemeriksaan MRI. Ya.
Nah, biasanya tumor itu kita bisa lihat apakah dia letaknya supratentorial atau infratentorial, dibatasi oleh tentorium cerebelli. Maka kalau supratentorial adalah sakit kepala, ada kejang, kelumpuhan, paresinya nervus 1 sampai dengan 6, ada gangguan penglihatan. Biasanya CT scan kita bisa mengetahui tumor letaknya di mana. Kalau infratentorial, sakit kepala berlebihan, muntah, gangguan motorik, penurunan kesadaran. Nah, ini di sini jarang kejang, kecuali kalau sudah berlangsung lama dan adanya ataksia, gangguan pada saat dia berjalan. Maka pada pasien yang kita curiga tumor infratentorial, maka anjurannya adalah MRI kepala dengan kontras. Ini adalah funduskopi normal, adanya papilodema, di mana batasannya tidak jelas, kemudian bisa perdarahan subhyaloid oleh karena ada perdarahan subarachnoid. Kemudian MRI-nya bisa dilihat, ini adalah kalau di korteks, maka dilihat untuk tumornya, apabila juga di batang otak, maka harus dilakukan dengan MRI kepala. Nah, encephalitis. Jadi yang keempat adalah ada pasien yang mulai kejang tanpa demam, terus tiba-tiba dia ada perubahan perilaku. Ada gerakan involunter, kontaknya jadi kejang tidak baik. Ya. Dan sebelumnya juga tidak baik, di mana orang tuanya mengatakan rasanya ada perubahan perilaku dari anak kami ini. Nah, itu kita harus hati-hati. Anjurannya adalah dilakukan pemeriksaan EEG. Dengan EEG itu kita akan mendapatkan beberapa diagnosis banding terhadap encephalitis sendiri. Yang pertama adalah EEG-nya, maka apabila dilihat gelombang irama dasarnya normal, gelombang irama dasar normal dengan epileptiform, biasanya pada epilepsi lobus temporalis. Kalau gelombang irama dasarnya sudah lambat, kita lihat kalau asimetri itu punya herpes simplex encephalitis, sedangkan kalau delta bras, maka ada encephalitis autoimun. Jadi kalau lihat ini adalah kalau dia gangguan ada gangguan perilaku, kemudian EEG-nya normal seperti ini, maka pasien ini kemungkinan kalau psikiatri, jadi kita konsul ke psikiatri, bagian psikiatri. Kemudian kalau dia gelombang irama dasar normal, kemudian ada gelombang epileptiform di temporal, di mana temporal adalah gangguan perilaku biasanya, maka kita bahas sebagai epilepsi lobus temporalis. Kemudian kalau dia gelombang irama dasar lambat, kemudian adanya flat atau gelombang epileptiform pada daerah temporal, terus pada temporal dan adanya asimetri, maka kita obati sebagai encephalitis herpes simplex. Kemudian kalau dia pada EEG ada delta bras seperti pada gambaran ini dengan gelombang irama dasar lambat, maka kita harus curiga bahwa pasien kita menderita encephalitis autoimun. Bagaimana pengobatannya? Kalau penyakit psikiatri tadi dikonsulkan ke psikiatri, epilepsi temporalis diberikan karbamazepin atau valproat. Hati-hati dengan penggunaan karbamazepin menyebabkan alergi. Encephalitis herpes simplex diberikan aciclovir selama 14 hari dan encephalitis autoimun diberikan methylprednisolone selama 5 hari. Nah, kalau kemudian keadaan terakhir ada kelainan metabolik di mana pada pasien dengan penyakit dasar diare, ada yang muntah-muntah, ada yang gagal ginjal, ada sepsis, maka biasanya juga ada kejang, ada penurunan kesadaran. Biasanya kejang disebabkan adanya kelainan gangguan elektrolit, terutama natrium dengan kalsium. Kemudian ada gangguan keseimbangan asam basa. Tata laksananya ada elektrolisi kelainan metaboliknya dan biasanya kejangnya akan berhenti. Baik, secara simpulan bahwa pendekatan diagnosis kejang tanpa demam pada anak simpulkan bahwa pastikan serangan itu adalah kejang atau bukan kejang dan tentukan kejangnya vokal atau kejang umum. Diagnosis banding ditentukan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan klinis yang menyertainya dan tata laksana ditujukan pada diagnosis kerjanya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Prof. Urgasena. Saya kembalikan kepada Prof.